Hai semuanya, balik lagi sama aku Kevin Agastya. Dan sekarang kita bakal bahas tentang salah satu mic yang mantep banget ya, yaitu mic Saramonic Blink 500 B2. Nah, aku udah pakai mic ini sekitar 2 bulan. Dan pas dipakai juga oke sih. Soalnya sebenarnya kan awalnya aku pakai mic kondenser yang ada, jadi emang sih mic kondenser bakal lebih detail, tapi untuk keperluan yang kayak vlog, yang run and gun shoot, mic kondenser agak kurang versatile ya, karena harus bawa sound card, bawa stand mic-nya juga agak lumayan gede, dan juga dia nangkep di semuanya. Nah mungkin untuk sesuatu yang kayak vlog, kan butuh sesuatu yang kayak noise cancelling, jadi yang di sebelahnya suara-suara yang dari lain, yang dari ambient semuanya bisa dikurangin oleh noise cancelling itu. Nah dan semua itu ada dalam Saramonic Blink 500 B2 ini. Nah jadi awalnya emang aku nggak terlalu percaya ya sama yang namanya mic lavalier kayak gini ya. Nih sekarang aku juga lagi pakai. Aku nggak terlalu percaya sama yang namanya mic lavalier, karena di dalam mic itu kan ada membran, dan membran itu yang menangkap getaran suara, dan semakin gede membrannya dia semakin bulat suaranya harusnya. Sedangkan dengan yang namanya mic clip-on seperti ini, membrannya kecil di dalamnya, jadi aku nggak terlalu percaya untuk menangkap suara agar lebih jelas. Jadi aku pikir bahwa yang mic yang lebih gede bakal lebih enak. Mungkin bisa bawa shotgun mic itu bakal lebih enak, atau Rode mic yang ada di atas kamera. Tapi waktu aku sebelum beli aku sempat nyoba juga. Jadi aku pakai punya orang dan wow, itu keren banget. Dan waktu aku coba langsung di luar, di outdoor, aku langsung apakah ini bisa dipakai outdoor. Kalau dalam ruangan kan pasti sunyi ya, tapi kalau di outdoor gimana? Sangat-sangat mantap banget. Tapi ntar kita bakal coba juga di outdoor. Jadi ini untuk di ruangan suaranya bakal seperti ini. Dan nanti jadi yang didapat waktu kalian beli mic Saramonic ini, kalian bakal dapat 2 transmitter dan 1 receiver. Jadi transmitternya bakal ada 2, dan kalian bisa pakai itu untuk interview misalnya, atau kayak buat yang konten TikTok yang kalian nanya-nanyain pakai ini. Dan oh ya, ini nggak hanya bisa pakai ini aja, dan kalau misalnya mic clip-on ini dilepas dan kalian mau ngomong langsung pakai ini juga langsung bisa. Jadi ini versatile banget, nggak harus yang colok-colok dan lain sebagainya. Kalau kalian mau langsung run and gun, langsung buka, set, pakai ini aja langsung. Emang sih suaranya bakal beda sama yang pakai ini, bakal lebih oke pakai ini. Tapi ntar kita coba. Oke, sekarang kita udah di luar. Sekarang kita bakal cobain performanya di luar gimana. Ada suara angin, ada suara binatang-binatang, ada suara yang lain. Itu masuk apa enggak? Masih bisa dipakai atau enggak? Nah, nih, cek 1, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke, 1 2 3, cek 1. Gimana? Nah, mungkin kita langsung coba yang pakai transmitternya langsung ya. Oke, kita lepas. Cek. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Kalau kita taruh sini gimana suaranya? Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Banyak nyamuk di sini. Banyak nyamuk di sini ternyata. Nah, kita bakal lanjut untuk range testnya. Aku bakal coba untuk percobaan pertama ke sana dengan ini tetap menghadap ke sini. Jadi jalan mundur biasa. Dan yang kedua, aku bakal yang transmitternya nggak menghadap receiver, karena pasti beda waktu transceivernya. Waktu aku ngadap sana, transmitter ngadap sana, dia terhalang badan. Jadi apakah ada gangguan? Kita coba sekarang, oke? Cek 1, cek. Cek 1, cek. Ada suara anjing.
Cek satu, cek. Gimana? Ada suara anjing yang banyak pasti tadi ya. Sini emang tempatnya banyak anjing sih. Jadi, tapi di mana lagi tempat yang lumayan bagus cahayanya? Tadi sulit nyarinya. Ya udah, jadi deketin. Tapi banyak anjing, ya udahlah. Nah, kita kan baru aja selesai cek yang di outdoor, range-nya tadi, suaranya gimana masuknya, ntar kita bakal cek di rumah. Dan kurang afdol kalau kita nggak coba di tempat yang paling rame. Di mana? Di pinggir jalan raya. Coba kita bakal nyoba ke pinggir jalan raya, kayaknya dekat sini enak ya. Masih jam 6.15, pasti bakal rame-ramenya pulang kerja, pulang kantor, dan lain sebagainya. Dan sekarang malam minggu, jadi pasti banyak yang ngedate. So, kita coba aja. Oke, sekarang kita udah di tempat yang terakhir. Kita udah di tempat yang paling rame ya. Kita udah di tempat yang paling huru-hara, di mana? Jalan raya. Belakang aku nggak di pinggir banget, soalnya nggak ada tempat tadi. Ya udah aku nggak di sini. Wah itu. Nah gimana? Tadi itu udah ada suara motor, suara mobil tuh, suara truk, suara motor racing. Kedengeran nggak suaraku nih? Atau mungkin aku perlu mundur nih? Cek tuh, cek satu. Disturb nggak ya? Atau fine aja untuk aku belum bisa cek sekarang, mungkin ntar di studio aku cek, di rumah maksudnya, jadi studio. Amin. Gimana? Cek satu, cek. Coba aku lebih dekat lagi deh sama jalan raya. Oke. Cek satu, cek. Gimana? Suaranya aman? Noise-nya gimana? Tuh yang kayak gitu yang ngancurin, yang enggak sih, itu yang membuat giat para eksperimen untuk membuat ini ya, untuk membuat mic yang lebih noise cancelling lagi ya. Nah gimana jadinya? Nah udah hampir 6:30 dan udah mulai gelap banget ya, aku di shadow banget. Mungkin kita balik aja ke rumah, kita coba di rumah kayak gimana, dan mungkin aku bakal kasih kesimpulannya di rumah aja, karena di sini juga udah banyak nyamuk. So kita langsung balik ke rumah aja, let's go. Oke, kita udah di rumah sekarang, dan tadi kan kita udah ke jalan raya, kita udah ke tempat di outdoor. Nah, untuk yang di rumah, yang di dalam ruangan, mic ini bekerja bagus banget. Dan untuk di luar tadi ini bekerja keren banget, bagus banget ya. Mungkin kalau dibandingin sama mic yang ada di onboard kamera atau make kamera shotgun yang ada di atas kamera itu, ini bisa dibilang untuk nangkep suara yang subjeknya ini bersih banget. Ya walaupun nggak sebersih mungkin pakai yang film punya, tapi ini udah oke banget kalau kalian mau pakai untuk vlog, kalau kalian untuk wawancara di outdoor, ini oke banget. Dan fitur noise cancellingnya ini udah oke banget. Jadi suara angin, suara yang biasanya kalau dulu aku pakai lavalier, aku paling gak suka kalau aku lagi jalan ledak-ledak atau ada suara lipetan baju yang kayak suara angin itu masuk. Tapi pakai ini nggak tahu itu suaranya kemana, hilang pokoknya. Dan waktu tadi kita udah coba juga pas di dekat jalan raya. Mungkin nggak sebersih yang di outdoor biasanya, tapi ini masih usable banget, good, dan tetap walaupun dia rame, tetap lebih fokus, lebih lebih gede di suara subjeknya. Jadi tetap masih bisa dipakai, bukan suara yang gede banget, yang kayak rata suara jalan raya sama suara subjeknya, tapi suara subjeknya masih bisa lebih nonjol, dan itu bisa buat suara jadi lebih profesional. Yang seperti kita tahu, suara kan base-nya dari video ini. Jadi kalau suaranya udah oke, videonya walaupun gambarnya nggak terlalu oke, itu masih bisa ditolong lah ya. Walaupun yang lebih bagus sebenarnya kan balance. Tapi ini worth it banget, apalagi dengan harganya. Nah harganya ini kemarin aku beli 1,9, 1.899.000 ya, 1,9 lah ya kita bilang. Dari 1,9 kalian udah dapet dua transmitter, satu receiver, itu oke banget. Jadi mungkin kalau kalian bisa mau pakai di manapun, ini oke banget. Dan aku sendiri udah sempet pakai untuk ngevlog ke hutan. Di sini juga kalian bakalan dapetin banyak tempat foto, dan kayak yang bisa kalian lihat di belakang. Jadi buat kalian yang suka banget liburan tapi mager nih, karena terutama kalau misalnya kalian mau ke tempat air terjun ya, kan biasanya seperti itu juga gambaran sebuah perjalanan hidup. Terkadang kita merasakan nikmatnya mengalir. Ke air terjun waktu itu, ini sempat aku pakai juga untuk buat nge-shoot interview orang di tempat restoran yang rame juga, dan hasilnya oke banget.
kayak nggak keganggu gitu. Padahal padahal membrannya kecil, ini gila banget dan ini recommended banget. Jadi kalian misalnya kalau butuh punya budget yang terbatas dan butuh mic yang oke, beli ini aja. Tapi tetap pasti ada kekurangannya. Nah, kalau buatku kekurangannya ada di baterai. Jadi semuanya receiver, transmitter dan receiver dan transmitter ada 2. Baterainya cuman bertahan sekitar 6 jam. Jadi buat yang seharian nggak bakal bisa. Mungkin perlu cadangan dan baterainya baterai cas, bukan baterai yang AA atau AAA. Jadi nggak bisa ganti pasang. Jadi harus dicas. Jadi mungkin kekurangannya di sana. Tapi itu balik lagi ke kalian. Jadi ini mungkin emang lebih ditujukan untuk yang production yang udah tertata, bukan yang kayak vlog seharian gitu. Kalau vlog seharian mungkin bisa kalau mati nyala ya. Tapi kalau dibiarin nyala terus, ya setengah hari udah mati pasti ini. Jadi ya pasti ada kekurangannya ya. Dengan harga segitu sangat worth it banget sih, tapi udah dapet yang segini. Oke, jadi itu semua video tentang Saramonic Blink 500B2. Nah, kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung tanya di bawah di kolom komentar. Atau ada yang kayaknya ini lebih bagus untuk gini deh, untuk gini. Ada yang mau bahas sesuatu yang lain tentang yang aku belum bahas, bisa aja langsung dibahas di kolom komentar. Jangan lupa buat like juga, jangan lupa buat subscribe. So, see you in the next video. I'm Kevin Agastya and I'm out. Sekarang kita udah sampai di Pantai Pasut, tempat yang kita tuju. Dan tadi dari tempat kita tersesat kurang lebih 5 menitan ya. Akhirnya kita sampai di sini dan bisa kalian lihat pantainya tuh landai banget. Selain itu juga pasirnya agak unik ya daripada pasir-pasir. Oke, pertanyaannya adalah, lu minum alkohol nggak? Ayah, maafkan aku. Waduh. Lo takut mau jawab, mohon maaf. Kalau mau jujur, enggak.